Ya, teman-teman, hari ini tanggal 4 Desember 2020 ya. Kakak saya perkenalkan dengan asetku beberapa waktu yang lalu. Saya ajarin dia untuk lakukan pendanaan di Flexi Plus ya. Di mana Flexi Plus yang kita tahu ketentuannya yaitu adalah eh, satu orang dalam waktu 1 bulan dapat melakukan penarikan atau withdraw itu setiap 3 kali dalam 1 bulan. Kita memilih harinya di hari Senin, Rabu, dan Jumat, ya. Di hari Senin, Rabu, dan Jumat selama 1 bulan itu 3 kali. Dan pada waktu tadi kakak saya ingin menarik eh, melakukan withdraw di pendanaannya dia di Flexi Plus itu sekitar 10 jutaan seperti yang gambar yang di atas tuh, 10 jutaan 3.013 rupiah. Tetapi responnya, hari ini pengajuan penarikan telah melebihi batas. Silakan ajukan kembali pada hari pengajuan selanjutnya. Saya tahu. Dan jujur ya, eh, ini tidak transparan. Hal ini tidak transparan menurut saya. Koreksi kalau saya salah ya. Koreksi kalau saya salah. Jadi ini tidak transparan untuk eh, apa ya? Dikasih tahu bahwa setiap hari ada kuota yang sejumlah misalnya 10 miliar, 3 miliar gitu ya setiap hari untuk melakukan penarikan. Dan baru kali ini saya merasa tidak nyaman dengan asetku ya. Dengan asetku, hari ini pengajuan penarikan telah melebihi batas. Silakan ajukan kembali pada hari pengajuan selanjutnya. Gitu. Tapi apa namanya? Saya coba menghubungi RM saya. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Kan kita sebagai lender kita tidak dikasih tahu ketentuannya tidak transparan dalam hal ini gitu loh ya. Saya akan kasih lihat percakapan saya dengan RM saya seperti apa ya. Oke teman-teman. Oke Bu, yang namanya Trisha Halim ingin melakukan withdraw Flexi Plus, kok nggak bisa ya, kenapa? Pada waktu 17.40 dini hari ya, bisa di screenshot, nggak bisanya kenapa ya Pak? Nah lalu saya screenshot seperti ini ya. Nah padahal kan penarikannya Senin, Rabu, Jumat, 1 bulan kuotanya 3 kali kan, ini gimana ya? Saya tanya dulu Pak saya lagi nyetir, lagi saya tanyakan ke yang menangani, ditunggu dulu ya Pak. Ibu tolong ya, kok begini, nggak sesuai apa yang disampaikan. Aplikasinya sudah diperbarui belum Pak, katanya, karena ada beberapa perbedaan dalam proses withdraw. Sudah Bu, ditunggu dulu Pak, saya sedang menanyakan. Nah lalu saya coba eh, dia bertanya dengan ini ya, tanya dengan ini, dia bilang gini, ini diklik saya tahu itu kapan tampilannya selanjutnya gimana Pak, karena saya pikir RM itu dia nggak tahu gitu sampai sedetail itu, nggak tahu juga, nggak bisa kembali ke pendanaan lah. Lalu saya coba screenshot ya. Nah awalnya 10 juta sekian, ini screenshot saya pertama, saya tegaskan tarik tunai pendanaan, kok begitu gitu ya. Lalu saya coba full semua, terus ya saya tidak. Hari ini pengajuan penarikan telah melebihi batas. Silakan ajukan kembali pada hari pengajuan selanjutnya. Saya tahu. Gimana ya? Ini kakak saya mau withdraw, Bu. Withdraw itu penarikan ya. Kok nggak bisa?
Janjinya bisa WD Senin, Rabu, Jumat. Sebentar ya Pak, bukannya nggak bisa kok Pak, lagi ditanyain. Saya heran, kok RM itu kan harusnya tahu ya mengenai asetku ya. Tapi kok ini tidak tahu apa-apa ya? Saya juga bingung, beneran bingung dah. Kalau bisa, kalau bisa kan dari aplikasi bisa Bu. Saya tadi bisa withdraw. Kebetulan saya sendiri tadi pagi saya bisa WD di pendanaan Flexi Plus. Iya Pak, ditunggu dulu katanya. Sekarang saya punya juga nggak bisa withdraw. Nah, punya saya nih, screenshot punya saya nih ya. Saya coba ingin melakukan withdraw. Anda telah mengirimkan permintaan penarikan Anda. Mohon tidak mengirimkan berulang kali. Kami akan memproses pesanan Anda dalam waktu 24 jam. Harap bersabar. Oke. Responnya berbeda dengan respon yang tadi. Ini saya punya. Oh, mohon ditunggu ya Pak. Waduh. Saya bilang, kacau ini. Kacau. Eh, Gimana sih Bu? Kakak saya marah-marah. Sabar ya Pak. Saya hanya bisa bantu follow up ke yang menangani. Jadi dia juga nggak tahu seperti apa detailnya asetku. Saya juga bingung. Saya juga tunggu konfirmasi Pak. Oke, udah dapat belum Bu? Nanti keburu ganti hari, maksudnya keburu harinya berlewat. Belum dibales Pak, di telepon juga belum diangkat. Saya akuin sih effortnya sih ada ya. Terima kasih untuk RM asetku ya. Nah, saya balasnya pakai rekam suara nih, coba nih. Bu, tolong bantu saya dong Bu. Itu saya nggak bisa lakuin withdraw. Kenapa ya Bu? Tolong Bu. Tolong ya Bu. Ini saya nggak bisa ngapa-ngapain. Semua pada marah-marah ke mas saya nih. Saya kenalin asetku, tapi begini. Gimana ya Bu? Saya tadi lagi telepon teman saya Pak. Katanya kalau ada pop up seperti itu, berarti hari ini ada yang melakukan penarikan besar. Jadi kuotanya penarikannya sudah habis di hari ini. Mohon maaf ya, untuk hari ini kuota penarikannya sudah penuh dan bisa dilakukan penarikan besok Senin. Jadi gimana dong Bu? Kakak saya kan butuh uang. Masa nggak bisa diambil sih? Sedangkan janjinya tidak ada batas kuotanya. Kok bagaimana tiba-tiba ada kuota habis begitu Bu? Tolong dong Bu, ini bagaimana? Ceritanya bagaimana Bu? Saya kan juga kan nggak ditulis penarikan dilakukan Senin, Rabu, dan Jumat. Satu orang 3 kali dalam sebulan. Kok bagaimana ya Bu? Masa nggak kebagian? Maka satu orang jatahnya 3 kali dalam sebulan. Ini kan juga belum 3 kali. Kok bagaimana sih bisa begitu Bu? Jawabnya, saya hanya bisa bantu follow up ya Pak. Tapi dari asetku, saya bilang, dari awal tidak ada pemberitahuan ini. Semua rencana berantakan. Rencana apa Pak maksudnya? Yaitu mau bayar apa-apa Bu. Saya hanya bisa bantu follow up ya Pak, katanya. Cuma bisa bantu follow up ya Pak. Bantu follow up aja ya. Mohon maaf ya Pak, karena memang hal tersebut sudah kebijakan dari manajemen. Bapak mungkin bisa menyampaikan keluhan ke customer service terkait hal tersebut Pak. Cuma CS-nya kan Ibu. RM itu kan pengganti CS ya, setahu saya ya. Koreksi kalau saya salah ya. Loh kok begini, saya cuma follow up aja. Mohon maaf Pak, saya relationship manager. Untuk CS-nya ada sendiri. Apabila ada hal di luar kemampuan saya sebagai RM, Bapak bisa menyampaikan keluhan mengenai kebijakan manajemen tersebut kepada CS kantor Pak. Karena saya juga hanya bisa bantu follow up untuk hal ini. Seharusnya saya bilang di aplikasi dikasih tahu Bu berapa kuotanya. Ini kasih tahu enggak ya? Saya sudah bantu sampaikan tersebut manajemen juga Pak terkait hal tersebut. Saya katakan ada transparan Bu, harusnya juga saya sudah sampaikan ke manajemen Pak hal tersebut. Jadi menurut saya ini usulan saya, kalau asetku dalam hal Flexi Plus dia bisa ngomong seperti itu 3 kali dalam sebulan, penarikannya bisa dilakukan setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Itu mendingan apa namanya
dihilangkan. Jadi penarikannya itu pakai kuota, narik berapa aja boleh, pakai kuota. Nah, misalnya satu hari maksimal penarikan dari semua lender ditotalin, diakumulasi misal 5M gitu loh ya kan. Nah, dilihat eh, sisa berapa lagi. Seperti kayak kita melakukan pendanaan, kan ada tuh kuotanya juga. Nah, begitu pula dengan penarikan di Flexi Plus withdraw. Itu usulan saya sih. Jadi setiap orang dibebasin mau narik berapa, mau berapa kali dibebasin seperti itu. Juga kan ada transparan antara lender dengan pihak asetku gitu loh. Ini sama sekali tidak ada transparan di bagian withdrawal mengenai Flexi Plusnya. Dan RM-nya juga harusnya bisa mengetahui hal tersebut gitu loh. Kalau memangnya sudah penuh apa diberitakan misalnya sudah penuh Pak, sudah penuhnya udah tidak bisa withdraw di apa namanya di broadcast message gitu ya kan di setiap WA para lendernya dikasih info, dikasih kalau nggak di broadcast message dikasih notification dari aset punya langsung ke semua lendernya. Ya mungkin bisa diperbaharui improve-nya seperti itu ya gitu. Tapi kalau saya berpikir dari asetku juga mungkin juga sangat sulit sekali ya kalau ada nasabah melakukan penarikan dana besar sekali. Ya, dia sangat sulit mengatur keuangannya dan saya juga mengerti. Tetapi bisa diperbaikin lagi ke depannya. Gitu sih. Ya, tapi saya jujur dari peer to peer lending yang ada di Indonesia, asetku paling the best. Asetku paling the best. Itu dari hati saya yang paling dalam, asetku paling baik ya. Bagi teman-teman yang ingin mau melakukan pendanaan yang belum melakukan pendanaan di asetku, silakan loh boleh apa namanya silakan masukin kode referral saya TT8NR ya. Sekali lagi TT8NR. Dan kalian yang melakukan pendanaan pertama akan mendapatkan kupon tunai 100.000 dan banyak lagi kupon-kupon lain dan sebagainya. Ikutin aja teks atau tugas yang diberikan asetku. Kalian akan dapat lebih banyak cuan, eh, uang kalian bisa diternakin dengan baik ya. Ya, itu aja eh, kejadian hari ini. eh, saya mau WD seperti inilah kejadiannya. Jadi ini saya share supaya bisa bermanfaat buat kita semua, buat kebaikan kita semua. Tidak ada bermaksud apa-apa ya. Terima kasih.